kembali lagi bersama aku Ahmad Yafi. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. So guys, di konten kali ini aku akan membahas beberapa hal sama seperti di konten sebelumnya. Cuman bedanya di konten kali ini aku membahas beberapa hal yang sedikit misterius, sedikit horor lah, yaitu 7 tempat wisata horor di Indonesia. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe yang belum subscribe. Tanpa basa-basi, langsung saja kita menuju kontennya. Yang pertama, Komplek Kota Tua Jakarta. Kawasan Kota Tua memiliki banyak bangunan zaman kolonial, jadi zaman dahulu lah, zaman penjajahan. Sampai sekarang, deretan bangunan tua masih dirawat dengan baik dan menjadi pusat wisata. Di antaranya Museum Fathahillah, Toko Merah, Kali Besar, sampai Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski kini kawasan sudah ramai, kesan mistis dari Kota Tua masih mendekat. Misalnya saja di Museum Wayang yang konon terdapat makam pejabat Belanda di dalamnya. Mistis sekali. Selain itu, ada juga Toko Merah dekat Kali Besar yang disebut-sebut pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa sebelumnya. Wow. Tempat berikutnya, Lawang Sewu yang ada di Semarang. Di kota ini ada tempat wisata ikonik bernama Lawang Sewu. Tempat ini dikenal angker karena kisah masa lalunya. Menurut sejarah, Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang pernah menjadi kantor pusat kereta api swasta. Bangunan Lawang Sewu bergaya Art Deco ala Eropa yang khas dengan jumlah pintunya yang konon mencapai lebih dari 1000. Banyak cerita mistis yang terdengar di masyarakat, misalnya saja soal sebelumnya Lawang Sewu menjadi tempat penjara kejam dan ada bunker yang memiliki lorong misterius. Wow. So, siapa nih yang belum ke Lawang Sewu? Kalau aku sendiri ya juga belum sih. Cuman buat kalian yang sudah, tolong ya komen di bawah sini, oke? Next, pemakaman Desa Trunyan, Bali. Tempat wisata angker di Indonesia berikut ini ada di Desa Trunyan, Kintamani, Bali. Desa ini merupakan sebuah komplek pemakaman dengan tradisi tidak mengubur jasad orang yang meninggal dunia. Jasad yang tidak dikubur di pemakaman Desa Trunyan sebenarnya tetap diberi perlindungan berupa rumah kandang. Buat kalian yang belum tahu rumah kandangnya seperti apa, ini adalah gambarnya. Model penguburan yang dianggap tidak biasa ini banyak menarik wisatawan karena penasaran dan mengunjungi Desa Trunyan. Meski terkenal angker, pengunjung yang mendapatkan izin memasuki ke komplek pemakaman Desa Trunyan harus menjaga sikap saling menghargai. Jadi, buat kalian yang mau ke Desa Trunyan ini harus izin dulu. Dan jika sudah mendapatkan izin, harus menjaga sikap, menjaga ucapan, jadi ya saling menghargai lah. Oke, next, berikutnya Fort Rotterdam ada di Makassar. Fort Rotterdam merupakan benteng terkenal yang berlokasi di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada masa kerajaan Gowatalo. Bagi warga lokal, Rotterdam sering disebut benteng Panyua karena bentuknya menyerupai penyu sebagai lambang kerajaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ketika kerajaan Gowatalo jatuh ke tangan Belanda, benteng Panyua berubah nama menjadi Fort Rotterdam dan sering terjadi peperangan. Wow. Korban-korban yang tewas usai peperangan di Fort Rotterdam
dipercaya membuat tempat ini terkesan angker. Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Nah, ini nih taman yang menurutku paling angker dan paling banyak cerita mistisnya di Indonesia, ya kan? Buat kalian yang sudah tahu silahkan komen, yang belum tahu juga komen aja gak apa-apa. Semoga dengan video ini kalian yang belum tahu jadi tahu. Oke, langsung saja. Taman Nasional Alas Purwo terletak di Banyuwangi, Jawa Timur dan memiliki beberapa deretan pantai, hutan mangrove sampai pura. Pantai-pantai yang bisa kita kunjungi ketika ke Alas Purwo diantaranya Pantai Teluk Biru, Plengkung, Ngagelan, Cungur sampai Triangulasi. Selain menawarkan panorama alam yang asri, di Taman Nasional Alas Purwo juga terdapat keanekaragaman hewan. Namun kabarnya, kawasan hutan rimba Alas Purwo ini terkenal angker karena banyak dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk astral. Waduh. Gunung Kawi Malang. Wah, Gunung Kawi ini ada di tempat kelahiranku, Malang. Ya, dekat sih dari rumahku. Nama Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur populer sebagai Gunung Pesugihan. Wow, karena berkaitan dengan makam-makam tokoh masyarakat yang ada di atas pegunungan tersebut. Meski mempunyai landscape alam yang indah dari atas ketinggian, sudah menjadi rahasia umum kalau tujuan pendaki ke Gunung Kawi sering dikaitkan untuk ritual-ritual khusus. Mitosnya bahwa orang rela mendaki Gunung Kawi untuk memuja dengan maksud meminta kekayaan secara instan. Astagfirullahaladzim. Bahkan dikabarkan juga bahwa terdapat banyak tempat petilasan kuno di gunung tersebut. Tak hanya itu, hal-hal mistis kerap terjadi apabila ada orang yang sedang melakukan pendakian. Cerita-cerita yang muncul biasanya langsung tersebar begitu saja. Berbicara soal Gunung Kawi, guys, sedikit cerita ini ya, singkat aja. Nanti kalau rame ya langsung tak buat video cerita lebih detailnya. Jadi dulu aku itu pernah mendaki Gunung Kawi 5 orang. Di sini aku gimana ya, mengaku salah karena sebelumnya memang dilarang mendaki. Waktu itu memang pas itu loh awal-awal COVID-19. Jadi semua tempat wisata ditutup. Cuman aku dan teman-temanku berempat ini nekat untuk naik. Ya gimana ya guys, posisinya itu sudah prepare logistik, prepare semua alat-alat, semua sudah disiapkan. Kalau mau nggak naik gunung itu ya nanggung ya kan. Ya udahlah, kita langsung saja naik. Kasarannya itu ilegal rek. Jadi langsung naik, kita nggak sampai puncak, jangankan puncak, pos 1 aja kita nggak nemuin gitu loh. Jadi kita tersesat sampai nemu kayak curug, kayak air terjun gitu. Buat kalian yang nggak tahu air terjun, enggak rek. Ya disitulah banyak hal mistis, banyak gangguan juga ya, kayak suara-suara, kayak ketawa itu, banyak lah pokoknya. Buat kalian yang kepo silahkan komen di bawah, tak buat video detailnya, cerita detailnya beserta narasumbernya. Oke? Oke, kembali ke topik. Next, di Grand Inna Samudra Beach ada di Sukabumi. Ya, siapa yang pernah kesini? Tak beda anjing gak tahu ono sing ini. Grand Inna Samudra Beach adalah penginapan di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi yang berdiri sejak 1962 atau 1962. Bangunan hotel ini tepat menghadap ke Laut Selatan. Laut Selatan. Hotel Grand Inna Samudra Beach masih masuk ke dalam kawasan wisata Geopark Ciletuh. Selain bersejarah, tempatnya juga terkenal dengan kisah misteri Ratu Pantai Selatan. Nah, Pantai Selatan. Kabarnya kamar nomor 308 di Hotel Grand Inna merupakan area privasi bagi Nyi Roro Kidul
dan hanya boleh dimasuki tamu tertentu. Kok suram. Meski Samudra Beach dikenal sebagai tempat wisata angker di Indonesia, lokasinya tetap kerap diramaikan oleh pengunjung. So, jadi itu tadi adalah 7 tempat wisata angker yang ada di Indonesia. Menurut kalian mana nih yang paling menakutkan, paling creepy lah? Kalau menurut aku sih Grand Indah Samudra Beach yang ada di Sukabumi, dan yang kedua Gunung Kawi yang ada di Malang. Ini di tempat kelahiranku sendiri. Itu angker sih. Kenapa aku bilang angker? Karena aku pernah mengalami sendiri ketika mendaki Gunung Kawi secara langsung gitu loh ya kan. Jadi buat kalian yang penasaran dengan ceritaku ketika mendaki Gunung Kawi, silakan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Nanti akan kubuatkan videonya beserta narasumbernya secara langsung. Oke guys, sampai sini aja konten kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Jika ada penyampaianku yang sulit buat kalian mengerti, ya mohon maaf. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Yang penting kan usaha. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ikuti terus video-videoku berikutnya. Saya Ahmad Yafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next langsung saja ke kontol.